Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 mata kuliah akuntansi sektor publik. Di sini kami akan mempresentasikan terkait koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan. Sebelum itu izin memperkenalkan diri, saya sendiri Hadi Zidan Al-Mugni, kemudian ada Salma dan juga ada Nabila. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja ke pembicara pertama yaitu Salma. Waktu disilahkan. Oke. Nah, yang pertama ini ada definisi dari koreksi kesalahan. Nah, koreksi kesalahan ini merupakan kegiatan pembetulan akuntansi yang memang bertujuan agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas ini bisa menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Nah, yang kedua ini ada perubahan kebijakan akuntansi, yang dimana ini tuh merupakan perubahan metode, prosedur, dan juga ketentuan yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan gitu. Dan yang selanjutnya ada definisi dari perubahan estimasi akuntansi, yang dimana itu tuh merupakan revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau bisa juga karena terdapat informasi baru, pertambahan pengalaman dalam mengestimasi, ataupun juga ada perkembangan lain. Nah, ada pula pengertian dari operasi yang tidak dilanjutkan, yaitu penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu yang memang berakibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan juga operasi ini dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program, atau kegiatan yang lain. Baik, saya di sini akan menerangkan terkait koreksi kesalahan. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kemudian kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian. Nah, dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan pada periode sebelumnya, sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi. Lalu kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu yang pertama yaitu ada kesalahan yang tidak berulang. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi pada periode-periode selanjutnya. Kemudian yang kedua ada kesalahan yang berulang dan sistematis. Kesalahan yang berulang dan sistematis adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah normal dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dan wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Kesalahan berulang dan sistematik tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadinya pengeluaran kas atau mengembalikan kelebihan pendapatan dan dengan mengurangi pendapatan LRA maupun pendapatan LO yang bersangkutan. Lalu kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Itu dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, dan yang kedua ada kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Kemudian koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, itu dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik itu pada akun pendapatan LRA atau akun belanja maupun akun pendapatan LO atau akun beban. Lalu koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas
Apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan LRA atau akun belanja maupun akun pendapatan LO atau akun beban. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas. Apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun saldo anggaran lebih. Di sini ada contoh koreksi kesalahan belanja. Poin pertama yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah perhitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain. Dan yang kedua yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di markup dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain-lain LRA. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Salma. Waktu dipersilahkan. Selanjutnya ada perubahan kebijakan akuntansi, yang dimana perubahan kebijakan akuntansi ini bisa terjadi apabila para pengguna laporan keuangan ini membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan itu secara teratur dari waktu ke waktu pada setiap periodenya gitu. Nah, ini itu untuk mengetahui kecenderungan arah atau disebut tren dalam posisi keuangan, kinerja, dan juga arus kas. Nah, poin penting yang memang harus diingat dalam perubahan kebijakan akuntansi ini yaitu setiap perubahan kebijakan akuntansi ini harus disajikan pada laporan perubahan ekuitas dan juga digunakan dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, selanjutnya ini perubahan kebijakan akuntansi juga tidak mencakup hal-hal seperti adanya adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi ini berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya gitu. Nah, untuk yang kedua ini adanya suatu adopsi dari suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang memang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Nabila. Waktu dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan estimasi akuntansi. Nah, untuk memperoleh laporan keuangan yang andal, estimasi akuntansi perlu disesuaikan pada posisi penggunaan, tujuan penggunaan aset, dan juga kondisi lingkungan entitas yang berubah. Pengaruh atau dampak dari perubahan estimasi akuntansi ini disajikan pada laporan operasional pada periode berjalan atau periode selanjutnya sesuai sifat perubahannya. Pengaruh dari perubahan terhadap laporan operasional periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, dan jika tidak memungkinkan untuk diungkapkan, maka harus ada alasan mengapa tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu. Selanjutnya ada operasi yang tidak dilanjutkan, merupakan suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh pemerintah, maka suatu operasi ataupun proyek pada tugas pokok tersebut diberhentikan. Agar laporan keuangan disajikan secara kooperatif, maka segmen yang diberhentikan itu harus dilaporkan pada laporan keuangan walaupun berjumlah 0 untuk tahun berjalan agar tampak pada laporan keuangan. Kemudian ada yang bukan merupakan penghentian operasi apabila 1. Ada penghentian suatu program, kegiatan, proyek secara evolusioner atau alamiah. Hal ini diakibatkan oleh demand atau permintaan publik yang dilayani yang terus merosot
dan pergantian kebutuhan lain. Yang kedua, masih adanya fungsi tersebut tetap ada. Yang ketiga, beberapa jenis kegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus. Selebihnya berjalan seperti biasa dan adanya relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain. Yang terakhir, ada menutupnya suatu fasilitas yang berutilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.